Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfira Putri Salvia Nabila dari kelas 9A absen 7. Di sini saya akan menceritakan tentang cerita rakyat, yaitu legenda Batu Menangis. Legenda Batu Menangis. Dahulu kala hiduplah seorang ibu dengan anak perempuannya yang bernama Darmi. Ayah Darmi telah lama meninggal. Dahulu mereka hidup berkecukupan. Namun setelah ayahnya meninggal, Ibu Darmi harus bekerja keras di ladang demi hidup mereka. Setiap hari bekerja di ladang membuat kulit Ibu Darmi jadi kian gelap. Berat tubuhnya pun menyusut. Semua dilakukannya demi Darmi, putri satu-satunya. Namun Darmi tidak mau membantu ibunya. Kerjanya setiap hari hanya berdandan dan enggan keluar rumah karena takut kulitnya gelap seperti ibunya. Suatu hari Ibu Darmi hendak bekerja di ladang. Dia akan bekerja sampai sore hari, sebab musim panen sudah tiba, dan ibunya pun berkata kepada Darmi, "Darmi, bisakah kamu memasak hari ini, nak? Ibu tidak bisa pulang siang ini karena harus menyelesaikan panen kita. Jika sudah selesai memasak, maukah kau mengantarkannya ke ladang untuk ibu?" ucap Ibu Darmi. Darmi yang sedang menyisir rambutnya yang indah pun terkejut. "Tidak mau, Bu. Jika aku memasak, rambutku bisa bau tungku. Aku kan habis keramas. Lalu jika aku mengantar makanan ke ladang, nanti kulitku jadi hitam. Aku kan habis luluran," jawab Darmi. Ibu Darmi yang mendengar jawaban tersebut hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan sedih. Saat di ladang, Ibu Darmi bekerja dengan keras. Dia mengumpulkan hasil panen dan besok akan dijualnya ke pasar. Ibu Darmi bekerja keras tanpa memperdulikan perutnya yang lapar. Saat lelah, dia beristirahat sambil meminum air kendi yang dibawanya. Dia pun berdoa dalam hati, "Ya Tuhan, tolonglah aku, ubahlah sifat anakku yang pemalas itu." Setelah pulang dari ladang, dia langsung pergi ke rumahnya. Betapa terkejutnya di sana. Tidak ada makanan yang bisa untuk dimakan. Ternyata Darmi sama sekali tidak memasak. Darmi yang melihat ibunya pulang pun malah marah-marah. "Ibu kemana aja sih? Masa tidak ada makanan di rumah? Aku kan lapar, seharian tidak makan," ucap Darmi. Ibunya pun menjawab dengan sabar, "Darmi, tadi kan ibu sudah menyuruhmu untuk memasak." Darmi yang mendengar jawaban itu langsung pergi meninggalkan ibunya yang kelaparan dan juga lelah. Keesokan harinya, Ibu Darmi sudah siap dengan hasil panennya. Dia akan pergi ke pasar. "Darmi, ikutlah ibu ke pasar, nak. Ibu membutuhkanmu untuk membawa hasil ladang kita," ucap sang ibu. "Tidak mau, Bu. Nanti kulitku kotor. Apalagi pasar kan becek. Aduh, aku tidak bisa membayangkan kulitku yang bersih ikutan
kata Darmi. Akhirnya ibu ke pasar sendiri dengan membawa hasil ladang itu. Sorenya ibu Darmi membawa uang hasil panen. Tidak terlalu banyak, tapi cukup untuk membeli kebutuhan beberapa hari. Darmi yang melihat ibunya sedang menghitung uang segera mendekati ibunya. "Bu, bedakku habis, tolong belikan Bu," ucap Darmi. "Iya, ibu belikan, tapi kamu harus ikut ibu supaya ibu tidak salah beli," jawab ibu Darmi. Akhirnya Darmi dengan terpaksa ikut pergi ke pasar dengan menggunakan payung. Tapi dia berbisik kepada ibunya, "Bu, nanti kita jalannya jangan berdampingan, ibu di belakangku saja." Mendengar hal itu, ibunya pun bertanya, "Kenapa Darmi?" Tanpa memberi alasan, Darmi pun memaksa ibunya untuk berjalan di belakangnya. Darmi sebenarnya malu berjalan bersama dengan ibunya yang berkulit gelap dan wajah yang tak terawat. Tiba-tiba di tengah jalan ada seorang perempuan yang merupakan teman Darmi yang menghampirinya dan bertanya, "Hai Darmi, kamu kemana?" tanya teman Darmi. Darmi menjawab, "Aku mau ke pasar." Teman perempuan Darmi yang melihat ibunya penuh dengan pandangan tanda tanya. "Dia siapa Darmi? Ibumu ya?" Darmi yang tak ingin temannya tahu jika dia mempunyai ibu yang kotor dan jelek segera menjawab, "Oh, ini pembantuku. Tentu saja bukan ibuku. Ih, amit-amit deh." Betapa sedihnya sang ibu mendengarnya, namun hanya ditahan dalam hati. Mereka melanjutkan perjalanan. Darmi bertemu dengan seorang laki-laki, yaitu temannya yang lain. "Darmi, kamu kemana?" tanya teman laki-laki tersebut. "Aku mau ke pasar," jawab Darmi. Lalu temannya pun kembali bertanya kepada Darmi, "Ngomong-ngomong, siapa di belakangmu? Dia ibumu?" Dengan segera Darmi pun langsung menjawab, "Bukan, dia bukan ibuku, tetapi pembantuku," ucap Darmi. Sungguh hati ibu Darmi semakin sedih melihat anaknya yang begitu tega mengakui dirinya sebagai pembantu. Namun sekuat tenaga dia berusaha menahannya. Sampailah Darmi dan ibunya di pasar. Saat mereka akan memasuki pasar, lagi-lagi dia bertemu dengan temannya yang lain. Darmi dan temannya pun melakukan pembicaraan yang sama seperti teman-teman sebelumnya dan mengakui ibunya sebagai pembantu. Ibu Darmi tak kuasa menahan air matanya. Dia sudah tidak tahan lagi dengan apa yang dikatakan anaknya itu. Maka dia pun berdoa dalam hati, "Ya Tuhan, hamba sudah tidak kuat lagi dengan sikap anak hamba. Tolong hukumlah dia agar menjadi jera." Setelah selesai berdoa, tiba-tiba Darmi menjerit, "Ah, Ibu, kenapa aku? Ada apa dengan kakiku? Kenapa tidak bisa digerakkan lagi?" ucap Darmi. Sedikit demi sedikit pun Darmi menjadi batu. Ibunya menangis pilu. "Maafkan aku nak, ini semua karena perlakuanmu
ujar sang ibu sambil menangis. Ampun Bu, ampun, ampun Bu, Darmi tidak akan mengulanginya lagi, ucap Darmi. Darmi pun menangis dan merintih kesakitan sambil meminta ampunan kepada ibunya. Sayang, semua tak bisa kembali. Darmi pun tetap menjadi batu. Dia harus menanggung hukuman atas perbuatannya karena durhaka terhadap ibunya yang sudah merawat dan menjaganya hingga besar. Batu Darmi itu lalu dipindahkan oleh orang-orang dan disandarkan di tepi. Hingga sekarang batu itu masih ada di Kalimantan Barat dan dinamakan Batu Menangis. Itulah cerita rakyat Kalimantan Barat tentang legenda Batu Menangis. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.